Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, sebab oleh darah-Mu yang kudus kami dilayakkan masuk dalam hadirat-Mu, berjumpa dengan Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya.
kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, kami sembah You're worthy of our worship, Lord. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty, majesty, kingdom authority flows from His throne unto His own. His anthem praise. Oh, majesty, You have risen from the grave, Lord. That is why we want to worship You this morning, oh God. oh, You alone are worthy, oh Lord. Oh, majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Sing majesty, oh majesty, kingdom authority
eternity flows from His throne unto His own. Oh, He set them free. So exalt, oh, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, oh, majesty. Worship His majesty. You have risen, O Lord, Jesus who died, now glorified. Amen. O King of all kings, so exalt, oh, so exalt, oh, lift up on high the name of Jesus. Magnify, oh, magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, oh, majesty, oh, worship His majesty. We worship You, Lord, oh, Jesus who died, now glorified, oh, King of all kings. Oh, we worship You, Jesus. Majesty. Come on, sing it, church. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in Your hands. We're singing Majesty, oh, Majesty, oh, Majesty. Forever I am changed by Your love, in the presence of Your majesty, oh, majesty, oh, majesty, majesty, oh, majesty. Your grace has found me, Your grace has found me just as I am. We come to You, empty-handed but alive in Your hand. Come on, church, sing it with faith. We're singing
Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Kuasanya sanggup melakukan segala perkara bagi kita semua. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allah, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allah, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allah, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, oh Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kuasa-Mu Tuhan mengalir saat ini ya Bapa. Jamah kami penuhi kami Yesus. Oh ya Rama, Syatana Lama ya Rama, Shina Lama Kana Lama Syada Lama Kana Lama. Oh Iramo Syatana Lama Lama ya Rama. Kuasa kebangkitan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Mari angkat tangan kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Yesus, Yesus sanggup memulihkan hidup.
Puji Tuhan, saudara yang saya kasihi, hari ini mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting sebagai penunjuk jalan, sebagai arah kompas untuk hidup kita. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah reorientasi atau diorientasi kembali. Kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Sebab itu setiap kita berjuang, artinya sejak manusia jatuh dalam dosa, maka iblis tidak akan tinggal diam untuk tidak mencobai, menggoda, membujuk, menipu, membohongi, menyerang, dan menghancurkan. Tetapi kuasa Yesus Kristus itu luar biasa. Dia memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan berkat surgawi, kelimpahan hikmat surgawi, dan kelimpahan kuasa Roh Kudus yang ada pada kita. Haleluya. Hari ini tentunya kita mau berbicara dari firman Tuhan, tapi saya ingin membaca dari 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Prajurit, pejuang, berkenan pada komandan, tidak usah pusing, semua disediakan oleh komandannya. Haleluya. Saudara, gereja menurut kitab Efesus, Rasul Paulus menuliskan, gereja adalah tempat kediaman Allah Roh Kudus. Holy Temple. Gereja menurut kitab Efesus adalah tubuh Kristus, body of Christ. Dia adalah kepalanya, kepala gereja. Gereja yang ketiga menurut kitab Efesus juga adalah keluarga Allah, God's family. Kita ini keluarga Allah. Yesus menjadi pemimpin keluarga kita. Gereja menurut kitab Efesus juga adalah the bride of Christ, mempelai Kristus. Dia adalah mempelai laki-laki surga yang akan datang nanti menjemput mempelai wanita atau gerejanya pada hari pertemuan pernikahan anak domba. Namun gereja menurut Efesus pasal 6 ayat 10-20 juga adalah prajurit atau tentara Allah. Sebab itu diminta memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu daya si iblis. Haleluya. Nah, puji Tuhan, di tengah keadaan dunia yang bergolak, di tengah tantangan yang muncul hari-hari ini, di tengah keadaan yang tidak serba pasti, kita sedang dilatih di dalam peperangan rohani. Tentunya peperangan rohani ini kita nggak melawan darah dan daging atau manusia. Tetapi musuh kita adalah penguasa-penguasa jahat di udara. Sebab pada level peperangan rohani, maka setiap pribadi harus diperlengkapi dengan kuasa Allah, supaya mampu bertahan, bahkan menyerang kubu-kubu pertahanan musuh. Haleluya. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang berjuang, maka ada 3 fase penting yang harus dilewati dan perlu diketahui oleh kita. Yang pertama adalah fase yang disebut dengan orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan atau perkenalan untuk menentukan sikap, mengenali arah dan tujuan yang jelas. Di dalam Kristus kita juga menemukan arah hidup yang baru, sehingga kita diarahkan untuk punya hubungan kasih dengan Yesus. Proses orang percaya merupakan proses hidup mengenal Tuhan yang berlangsung terus-menerus. Tidak ada akhirnya. Saudara boleh sekolah Alkitab, saudara boleh S2, S3, tetapi pengenalan kepada pribadi Kristus, Sang Panglima bala tentara perang kita, itu sangat penting. Sehingga dalam proses itu kita perlu melihat adanya orientasi, ya. Dan yang kedua adalah disorientasi. Pada waktu seseorang kehilangan arah, pada waktu seseorang kehilangan tujuan, pada waktu seseorang tiba-tiba berhenti dan menjauh dari Tuhan dan tersesat. Sedangkan ada proses yang ketiga yang namanya reorientasi, di mana arah hidup kita ditata kembali menjadi selaras dengan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketiga proses ini, ketiga tahap ini memang perjalanan orang percaya. Di tahap mula-mula
kita merasa semua keinginan kita, harapan kita, doa-doa kita semua dikabulkan, di mana Tuhan sangat mengasihi kita, menyembuhkan, memulihkan, menolong kita. Betul? Saudara pernah alami masa jatuh cinta, masa keemasan, masa honeymoon, ya, masa romantisme dengan Tuhan. Apa-apa pengen doa, apa-apa tanya Tuhan, apa-apa baca Alkitab. Ya, tiap hari pengen nyanyi, pengen penyembahan, pengen ke gereja, saudara. Di saat itu kita semuanya mungkin masih secara rohani masih seperti kanak-kanak, sangat senang sekali. Selalu ada Bapa yang baik. Orang Kristen banyak yang lugu, saudara. Tiba-tiba kita pikir, kita menganggap bahwa orang Kristen tidak bisa mengalami tantangan, tidak ada kesulitan, penolakan, penderitaan. Tetapi tiba-tiba tidak lama kita kaget, terkejut. Oh, mengalami benturan, kesulitan, tantangan, persoalan. Di tahap ini kita mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan benar nggak ini? Apa yang aku ambil keputusanku? Benar nggak langkah-langkah perjalananku dengan Tuhan? Kenapa begini berat? Kenapa salibnya berat? Saudara, kita mulai mengalami krisis hubungan dengan Tuhan. Beberapa orang mulai ragu-ragu, banyak tinggalkan ibadah. Beberapa orang nggak melayani lagi. Yang lain takut, khawatir, sedih. Yang lain merasa jenuh dan juga kekeringan secara rohani. Tidak sedikit orang yang menyerah di tahap disorientasi ini. Mereka melarikan diri, mereka mulai menjauh dari Tuhan. Kalau saudara lihat di sini, confused, bingung, lost, terhilang, ya, gak jelas, unclear, disorientasi, seperti di padang gurun, gak ada sesuatu yang pasti. Saudara, disorientasi seseorang kehilangan arah dan menjauh dari Tuhan, takut dan bahkan withdraw, meninggalkan Tuhan. Haleluya. Tetapi seorang yang masih punya iman kepada Tuhan, seorang yang mau datang kepada Tuhan kembali, seorang yang mau berseru dan berdoa, Tuhan, kenapa ini keadaanku kering? Kenapa aku nggak punya iman? Kenapa aku tinggalkan Tuhan? Pada waktu dia berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Di saat seperti itu, maka masa krisis bisa berubah karena Allah peduli. Allah mengerti dan Allah mau angkat kita. Allah mau tolong kita. Allah yang setia, dia mau mereorientasi kita kembali supaya hubungannya dengan Tuhan selaras dan harmonis. Saudara, saya berdoa hari ini kiranya saudara yang mendengarkan firman Tuhan di level apapun saudara, mari kita melihat pengalaman-pengalaman seorang yang kembali diorientasi oleh Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, puji Tuhan, praise the Lord. Tuhan menolong kami yang lemah. Tuhan menolong kami yang haus memberi minum. Tuhan memberikan makanan rohani, bread of life. Tuhan menyegarkan jiwaku dan mencurahkan Roh Kudus-Nya sehingga aku tidak akan haus lagi. Saudara, di sini masa reorientasi hidup kita, arah hidup kita ditata kembali menjadi selaras dengan Tuhan. Jadi 3 tahapan hidup ini pernah dialami oleh seorang yang luar biasa. Surat Yakobus pasal 5 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, namun dia telah berdoa dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Dia menahan hujan. Elia manusia biasa seperti kita. Dia telah berdoa dan hujan turun, membasahi mendirusi bumi. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan hidup Elia? Kok begitu luar biasa? Ya, Roh Kudus ada dalam Elia sehingga waktu dia berkata-kata, perkataan firman yang dia sampaikan dari Allah terjadi. Maukah hari ini saudara juga mengalami kehidupan kemenangan seperti yang dialami Elia? Nah, mari kita lihat. Elia, dia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan melayani bangsa Israel. Israel, kerajaan utara selatan, Israel di utara, 11 suku, dan Yehuda di selatan. Israel dipimpin Raja Ahab, istrinya bernama Isabel. Ya, mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal atau dewa kesuburan. Ingat saudara, dewa kesuburan. Nanti Elia akan berurusan
dengan Tuhan untuk menahan hujan. Supaya apa yang diminta oleh orang-orang Raja Ahab, Yezebel, Israel, dan penyembahan Baal Asyitoret, mereka akan gigit jari. Kenapa? Karena kesuburan tidak terjadi. Justru sebaliknya, keadaannya kekeringan. Kenapa ini terjadi? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menghujat Allah. Mereka menyembah patung-patung Asyitoret dan juga kuil-kuil Baal yang dibangun di sekitar Samaria oleh Raja Ahab. Saudara, pada saat itu maka Elia datang menghampiri raja. Dan dia berani berkata dengan tegas, karena kamu meninggalkan Tuhan, maka akan terjadi kekeringan di Israel. 1 Raja-Raja 17 ayat pertama. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Wah, saudara. Elia, pernyataan, firman, deklarasi, ucapannya terjadi. Tentunya raja menjadi marah. Elia mengungsi. Saudara perhatikan di Alkitab dalam 1 Raja-Raja 17, Allah memelihara. Caranya ajaib. Di sungai Kerit, burung gagak kasih makan, ada roti, ada minum. Saudara. Tapi di seluruh Israel menderita. Hukuman Allah terjadi. Dan Elia adalah seorang yang luar biasa. Sampai raja mencari dia. Dan akhirnya Elia bertemu dengan raja dan menantang raja. Dan memanggil untuk terjadi peperangan rohani yang hebat. Jadi perkara pertama, masa orientasi di mana fase kesuksesan dan keberhasilan yang Elia alami bersama Tuhan terjadi di atas Karmel. Saudara, Gunung Karmel. Di situ berkumpullah 850 nabi-nabi Baal dan Asyitoret, 450 dan 400. Elia seorang diri. Tantang menantang. Bikin mezbah. Kayu api, air, siram. Binatang, lembu, siap dipotong. Tapi api yang dibakar supaya asapnya naik, tidak boleh api dari manusia. Elia berkata, harus api dari langit, dari Allah. Kalau dewa-dewamu kau panggil, kasih api, turun membakar, maka kami mati. Tapi sebaliknya, kalau kami memanggil Allah, api turun dan kamu tidak berhasil, maka kamu mati. Waktu itu, saudara, alhasil secara luar biasa. Pada saat itu firman Allah berkata, maka turunlah api dari Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang ada dalam parit itu, habis dijilatnya. Dan pada saat itu ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saudara, tentunya Elia bersuka cita. Raja kecut mukanya. Istrinya pasti berduka. Dan nabi-nabi Baal, tokoh-tokoh Baal Asyitoret disembelih oleh orang Israel. Saudara, apakah masa kemenangan berlangsung terus-menerus dalam hidup orang Kristen? Ternyata tidak. Apakah saudara berhasil terus, alami mujizat terus, sembuh terus? Berkat berlimpah untung terus? Enggak. Hidup di dunia ini hidup sebuah proses, diuji saudara. Kita cinta uang enggak? Lebih cinta keluarga daripada cinta Tuhan? Punya banyak waktu untuk teman daripada untuk Tuhan? Lebih banyak biaya pengeluaran untuk semua kebutuhan kita, kesenangan kita daripada untuk memberkati pekerjaan Tuhan? Tuhan uji. Jadi tidak selalu menang. Sebab itu tahap yang kedua datang. Tantangan baru segera hadir. Ini yang kedua. Tantangan baru segera hadir. Elia lari. Karena Yezebel mengancam akan membunuh Elia. Seperti Elia telah membunuh nabi-nabi Baal. Di tengah pelarian Elia mengalami kegersangan hidup. Mengalami kekeringan. Lalu saudara perhatikan. Kekeringan rohani dan kehilangan pengharapan itu dialami oleh seorang tokoh Elia. Kalau Elia, nabi besar, bisa mengalami seperti ini, saudara dan saya, kita juga fragile.
kita juga tidak kuat-kuat amat. Dikatakan 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, sampai dia pengen mati. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Hanya aku sendiri yang masih hidup. Aku giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, di kondisi seperti ini, Area sedang mengalami disorientasi. Ada nggak saudara yang quit, berhenti sebelum kuliahmu selesai? Ada. Ada nggak tentara yang meninggalkan batalion karena nggak kuat dibully? Di Amerika tuh data-data luar biasa, ya, 10% lebih orang-orang yang masuk di army Amerika meninggalkan, lari sampai dikejar, ditangkap kembali, dimasukkan kembali. Kenapa? Nggak tahan dibully, nggak tahan diperkosa dan lain sebagainya. Saudara, jadi ada masa disorientasi, seorang yang merasa gagal, kalah, kecewa, saudara, pahit hati. Dan di masa itu sepertinya kemenangan Karmel tidak ada artinya. Di momen itu dia merasa sia-sia, nothing. Saudara, dia merasa kecewa, hopeless, dan ingin mati. Saat disorientasi, seseorang mulai mengasihani diri sendiri. Kalau saudara ada di level itu, mulai self-pity, mulai minder, mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kenapa dia tetap diberkati padahal brengsek? Kenapa orang dunia? Kenapa orang fasik? Kenapa temanku? Kenapa ini dan itu, saudara? Tuhan mau berurusan dengan setiap pribadi kita. Apakah kita ini, jiwa kita seorang pejuang atau pecundang? Di sini Tuhan ingin mengubah keadaan kita. Dan di saat seperti itu, maka Tuhan datang. Dan Elia disuruh pergi ke gunung Horeb. Perkara yang ketiga, Tuhan ingin Elia mengalami reorientasi. Suruh naik ke atas gunung Horeb. Suruh bangun, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari dan 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sini dia telah berjumpa dengan Allah pribadi. Reorientasi, bertemu Tuhan, dan nanti diutus kembali. Tuhan tanya, hei, apa kerjamu Elia? Tuhan tadi dia komplain. Wah, saya seorang diri. Tuhan bilang apa? Elia, masih ada 7.000 orang Israel yang tidak sujud kepalanya menyembah patung Baal. Elia kaget. Ternyata dia rugi. Seorang diri dia merasa lonely. Padahal masih ada orang lain, orang percaya, yang tentunya berdoa bersama Elia. Puji Tuhan. Di sini kita melihat karya Tuhan yang hebat. Tuhan mencari seorang yang namanya Elia, yang lagi lemah, lagi loyo, lagi gak berdaya. Kalau keadaan seperti ini datang dalam hidup saudara, bisakah saudara berseru sama Tuhan? Tuhan, di mana Engkau? Dan Elia melihat di atas gunung, angin badai yang besar. Tuhan tidak ada di sana. Retak. Tuhan gak ada. Tiba-tiba angin sepoi-poi. Di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan datang. Dan Tuhan bicara. 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya. Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi Raja Aram. Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi Raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ada tugas yang baru dalam kawasan yang besar untuk kerajaan Israel. Tuhan akan memakai juga Raja Aram nantinya untuk menolong. Visi Allah melalui Elia akan diselesaikan. Tapi bukan Elia, ternyata Elisa. Sebab itu harus pergi mengurapi. Saudara, hari ini kalau ada di antara kita yang rasanya disorientasi, lagi gak semangat nih Pak Johan,
lagi nggak pengen ibadah, nih online, saudara. Lagi nggak kumpul-kumpul keluarga Allah, capek nih. Ekonominya lagi lesu, kenapa terjadi? Keluarga rasanya lagi-lagi keadaannya nggak enak, di pekerjaan, di mana-mana, saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan berfirman, bangun, makan, minum, pergi kembali. Tuhan menyertai. Dan saudara, Elia berdoa. Lalu melihat awan setelapak tangan. Wow, hujan akan turun menirusi bumi. Elia langsung berdoa, dia percaya. Dia kasih tahu kepada Raja Ahab, segera naik kereta kamu, sebentar hujan turun. Israel sudah bertobat, Elia takut mau mati, tapi Tuhan jamah kembali bangkitkan dia. Lihat bahwa hari-hari ini dalam hidup sekitar kita, pekerjaan Tuhan lagi luar biasa. Ada orang Kristen yang lemah, yang loyo, spiritualitasnya menurun. Tapi justru di era baru ini, Pentakosta ketiga, Roh Kudus sedang dicurahkan untuk anak muda, untuk keluarga, untuk penuaian, untuk penginjilan, untuk kebangkitan Indonesia. Saudara, jangan kita ketinggalan. Masih ada 7.000 orang Kristen, orang percaya yang lain, kata Tuhan kepada Elia, seolah-olah begitu, yang tidak menyembah Baal. Di sini kita melihat masih ada orang lain yang semangat. Maka engkau harus melanjutkan tugas pelayananmu, karena pelayananmu belum selesai. Elia bangkit, diorientasi kembali oleh Tuhan, dan Roh Allah menguatkan Elia. Saudara, saya akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Dalam 3 fase kehidupan yang dialami Elia, orientasi, wah, menang terus. Ternyata tiba-tiba tantangan datang, terdisorientasi. Tetapi Tuhan mengasihi Elia. Diberi kesempatan terakhir. Diarahkan kembali. Dan Elia disuruh pergi. Kembali pergi. Melakukan tugas seorang nabi. Mengurapi Elisa. Dan kita lihat Israel ditolong oleh Tuhan. Bangsa itu diberkati oleh Elisa nantinya. Hari ini saya yakin Bapak Ibu Saudara jangan ada yang give up. Jangan ada yang menyerah dengan keadaan. Mari bangkit. Dan saya tahu tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang, di saat ini juga, mari saudara. Saudara sadari Tuhan mengasihi, Tuhan mau angkat saudara untuk kembali melakukan tugas di pekerjaan, di rumah, di keluarga dengan benar. Tugas pelayanan, kesaksian, penginjilan, kesetiaan melayani di pekerjaan Tuhan, di dalam gereja, di luar gereja. Karena Tuhan tahu Dia akan mengarahkan saudara, mereorientasi saudara, agar saudara menjadi pejuang yang menyelesaikan pekerjaan Bapa Surga. Kehendak Tuhan supaya kita menyelesaikan segala apa yang diamanatkan kepada gerejanya. Pada waktu Yesus ada di bumi ini, maka dikatakan, makananku ialah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Hari ini, para pejuang, di mana posisi saudara? Kalau posisi saudara sedang terpuruk, mari bangkit. Inilah saatnya tangan Tuhan menolong saudara. Bolehkah saudara hari ini yang merasa, oh terima kasih Tuhan, aku dikuatkan. Kalau Elia juga sekali lagi diangkat Tuhan, aku juga Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Di tempat di mana engkau berada, anak-anak muda, pejamkan matamu. Katakan, Tuhan Yesus, betapa engkau mengasihi aku. Dan aku tidak menjadi lemah. Aku tidak menjadi orang-orang yang hanya senang dengan kemenangan masa lalu, mujizat masa lalu, pertolongan Tuhan masa lalu. Dan kalau sekarang aku dalam keadaan di mana aku terpuruk, di mana aku tidak berdaya, di mana aku sedang lemah, bimbang, khawatir, aku sedang mengalami badai dalam hidup. Tapi sekarang aku mau angkat tanganku, agar wajahku kuangkat. Karena engkau akan menolong aku saat ini. Dan sekarang kembali Tuhan berkata, bangunlah, makanlah. Aku utus engkau kembali. Pergi ke dunia, ke tempat engkau melayani. Bangkitlah di dunia keluarga, dunia sosial, dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia komunitas, dunia pemerintahan. Pergi,
lakukan pekerjaan tugas, karena pekerjaan Tuhan belum selesai dan perlu Engkau urapi anak-anakmu. Koralabah syakara lalabababababa. Hiniaralababah syanayarala. Oralabah syanayarala. Hiniaralabababababa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Terus sembah Tuhan. Angkat penyembahan saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Bapak, kuatkan kami. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, mengalirlah. Roh Kudus, hidupkan roh kami. Untuk kami mempercayai firman-Mu. Untuk kami diarahkan kembali. Supaya kami melihat jalan Tuhan yang sempurna di tengah jalan kami yang tidak sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang bagi yang pertama kali join dalam ibadah kali ini. Terus ikuti ibadah selanjutnya. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan ya. Dan persepuluhan Tuhan telah memberkati kita supaya kita menjadi saluran berkat. Tersedia akun yang ada, silakan menabur. Saya mau berdoa. Boleh angkat tangan saudara, angkat HP saudara. Bapa Surgawi, kami digerakkan hati kami. Kami tidak hidup untuk diri kami, tapi kami tahu banyak yang perlu untuk melebarkan pekerjaan-Mu yang kudus di dunia ini. Sementara kami sudah diberkati, kami juga ingin menabur. Dan juga persepuluhan Engkau kuduskan. Persembahan syukur kami dikuduskan. Dan kami tahu Tuhan melipat gandakannya untuk tuaian akhir zaman ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, segera ikuti kebaktian kenaikan Isa Al-Masih Kamis 13 Mei yang akan datang, dimulai pagi hari sampai sore. Jangan lupa, kenaikan Isa Al-Masih, libur untuk orang percaya supaya kita berbakti. Dan setelah itu akan masuk dalam revival Holy Spirit. Malam-malam di mana Roh Kudus akan dicurahkan, dan ikuti warta selanjutnya. Semua akan alami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dibangkitkan, disegarkan, dan mengalami kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari sebelum kita akhiri, angkat kedua tangan kita. Kekasih Tuhan, kasih karunia yang limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kiranya kami semuanya saat ini sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu. Semua kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.